أصلح الأمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين. Semoga Allah memperbaiki segala urusan kaum muslimin dan mengalahkan daripada mereka bencana dari orang-orang yang selalu berbuat kerusakan adanya. Ya Rabbana wa'fu 'anna wamhul ladzi kana minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan padamkanlah apa yang salah diri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten yang sadam, termasuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi dari salah satu penggemar, yaitu saudara Rizal yang ada di kota Bandung. Alhasil alhamdulillah saudara Rizal bisa berhubung dengan kami di sini ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Rizal dari Bandung. Lebih abdulnya akan saya bacakan atensi saudara Rizal. Mudah-mudahan Anda mendengarkan apabila Anda di lingkup Jakarta. Kalau memang tidak sempat, Anda bisa membuka di mana adanya channel Ayah Sadam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa, salam sekol-sekol Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah. Terus terang saya belum izin dengan Bung Jepri. Saya sudah beberapa kali menonton channel Ayah Sadam di mana adanya konten-konten tersebut. Saya memang terus terang merasa kagum dan tertarik adanya konten-konten yang ada Bung Jepri. Ini memang sangat membantu banyak orang Bung Jepri ya. Dan kelihatannya juga Bung Jepri sepak terjangnya di luar sana banyak sekali ya, menolong banyak orang tanpa pamrih. Mudah-mudahan Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya mengudara, jangan pernah pudar di mana adanya channel Ayah Sadam Bung Jepri. Karena ini salah satu contoh yang terbaik, di antara yang terbaik, di antara yang baik di seluruh channel-channel yang ada. Kembali kepada saya pribadi Bung Jepri. Saya itu kan ceritanya begini Bung Jepri, pengen belajar ilmu. Ya terus terang sih, walaupun mungkin saat itu saya sholat 5 waktu aja masih lompat-lompat Bung Jepri ya, saya terus terang aja nih. Tapi dengan adanya saya sejalan dengan waktu, karena usia saya sudah menjelang 30 Bung Jepri. Ya maklum aja Bung Jepri ya, kendala pasti berat ya dalam pergaulan. Tapi sejalan dengan waktu, karena saya sudah punya keluarga, ya saya memahami hal itu, selalu introspeksi diri, akhirnya saya ilmu kepada seseorang. Nah, sebelum saya ngilmu Bung Jepri, saya kan masih terus terang masih pemula Bung Jepri ya. Ada satu kata-kata dari seorang ustadz mengatakan begini Bung Jepri. Kalau mau melakukan atau ngilmu yang benar-benar ilmu yang dapat bisa diandalkan dengan terucap kata kita langsung bisa terbukti, itu punya modal dasar, katanya begitu Bung Jepri. Memang ketika itu saya mendengarkan dari awal sampai akhir dalam ceramahnya Bung Jepri, karena mungkin terlalu panjang memberikan masukan, saya jadi di situ masih kurang puas Bung Jepri. Makanya saya membuat atensi kepada Bung Jepri. Yang perlu saya tanyakan begini Bung Jepri, mohon dijelaskan dasarnya apa
Kenapa sih Bung Jepri? Supaya ibarat kata gini, kan ada kata yang terucap kita akan menjadi terbukti dalam waktu singkat sejalan dengan ucapan kita berapa lama, kan begitu. Misalnya, jadi lo, insya Allah akan terjadi, kan begitu Bung Jepri. Mohon penjelasan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih atas dimuatnya atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Rizal yang ada di Bandung, terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Kalau tidak salah saya sudah memberikan masukan, ini tidak bedanya dengan saudaraku yang di konten sebelumnya saya sudah masuk ya. Nanti Anda tadi katanya sudah mempelajari beberapa konten yang ada di channel Sadam ya. Gitu bagus, nanti bisa buat membantu wawasan buat Anda ya. Kalau kita mendengarkan langsung ceramah dengan seorang ustadz atau kiai kan memang saat itu kan banyak orang ya, jadi barangkali Anda kurang konsen. Tapi insya Allah kalau dengan adanya Anda membuka channel satu demi satu channel, Anda pahami dalam kondisi sendiri, Anda tenang, konsentrasi, insya Allah akan membantu ya. Jadi bolak-balik kalau memang belum paham ya. Kembali lagi pada pertanyaan saudara Rizal yang dikatakan dasar ingin ilmu ya, dasarnya harus ada. Yang pertama, coba Anda buka di buku panduan Ma'rifat ya, di situ lengkap. Saya hanya memberikan satu globalnya saja. Orang terdahulu, kenapa orang terdahulu mayoritas hatinya bersih? Karena dulu belum ada pengaruh. Dengan sejalannya kemajuan zaman, teknologi makin maju dan sebagainya, sehingga orang hubud dunia tidak lupa, katakanlah lupa dengan apa yang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada cuma hubud dunia ya. Kalaupun ada hukum, orang berani melawan hukum. Yang penting saya berhasil, apapun yang terjadi, saya akan melewati hal itu. Jadi orang tersebut sampai ditutupkan hatinya oleh hal-hal yang sekiranya melenceng dari hukum-hukum tersebut. Kembali lagi pada saudara Bang Rizal supaya nggak bertele-tele ya. Anda punya tubuh, Anda punya organ tubuh. Bagaimana caranya kita menjaga hati? Jaga telinga, jaga mata, jaga rasa, jaga lidah, jaga tangan, jaga kaki, dan keseluruhan tubuh yang ada diri Anda. Bagaimana caranya kita menjaga? Ya, Anda mendengarkan seseorang sedang menceritakan orang lain, itu pun batal pada saat Anda sedang melakukan ikhtiar, katakanlah ngilmu ya. Makanya kalau orang dulu kan biasanya mengasingkan diri supaya jauh dari kerumunan atau pertemuan di seseorang atau orang lain dalam kondisi lagi fokus, katakanlah begitu ya. Jadi Anda fokus dengan tujuan Anda, benar-benar fokus. Apalagi objeknya yang selalu masih senang menceritakan aib orang, nah itu paling penting. Yang mencerminkan sebagai orang muslim, kalimat-kalimatnya hanya mensupport dan memberikan masukan. Apalagi kita memiliki lebih banyak ilmu agama ya, berikan masukan-masukan yang baik, luruskan kalau memang nggak melenceng seperti itu ya. Tidak menakut-nakuti ya. Apalagi misalnya dalam hal ajang bisnis, katakanlah bisnis ya di dunia maya, misalnya kayak YouTube ini contoh saja. Orang ribut masalah subscribe lah, spam lah. Ada lagi orang punya konten-konten yang intinya hanya menakut-nakuti orang-orang pemula. Wallahu a'lam billahi ta'ala. Itu masalah duniawi. Tapi tetap saja sebagai orang muslim memiliki panduan. Quran dan hadis adalah sebagai tongkat kita. Jadi kita cerminkan, wujudkan perilaku kita seperti yang diajarkan oleh Islam. Jangan bantah, jaga telinga, jaga lidah. Jangan
sampai kita ngoyor lidah kita dengan semena-mena. Karena yang Anda ucapkan tutur kata itu didengarkan orang lain, bagaimana caranya kita orang lain merasa lebih senang dan merasa terhibur, merasa jiwanya lebih yakin dan percaya diri. Bukan berarti menakut-nakuti atau mengada-ada. Tutur kata kita yang terucap harus sesuai dasar hukum-hukum yang ada, tidak melenceng ya, tidak ngawur. Itu yang tadi saya katakan dari pertama. Zaman sekarang ini yang memikirkan adalah yang penting gue bisa sukses. Bagaimana caranya saya, ucapan saya bisa didengar orang banyak dan yakin percaya dengan saya seperti itu. Sekalipun dunia bisnis, kalau kita kembali kepada hukum-hukum Islam yang ada, tetap saja kita harus mengikuti alur-alur hukum Islam yang ada. Baik perkataan kita, pandangan mata kita, pendengaran kita harus benar-benar dijaga dengan baik. Jadi perilaku orang muslim benar-benar tulus, itu yang ada satu kata kedermawanan, bukan berarti kita memberikan suatu uang misalnya kepada orang lain, itu bukan itu saja. Dalam perilaku kita, ucapan kita, tutur kata kita itu sudah merupakan kedermawanan. Karena apa? Satu kata ucapan memberikan kepada orang lain yang dibutuhkan orang lain dengan baik sesuai hukum-hukum yang ada, itu kan suatu ilmu. Anda berarti sudah mengamalkan. Itu saja. Ini saya berikan contoh yang kecil saja untuk mudah dipahami ya. Kembali lagi pada Saudara Rizal yang tadi baru saja saya terangkan kepada Anda. Semoga Anda paham maksud saya. Bagaimana caranya kita menjaga hati. Tidak semudah dengan kata-kata yang terucap ya, tapi bagaimana kita menjalankan, bagaimana caranya kita menjaga hati ya. Jadi memang ada satu kalimat, lupakan sementara waktu sesaat selama Anda menjalankan ilmu tersebut, agar Anda fokus kepada apa yang Anda tuju, seperti itu ya. Seperti saya kembali lagi pada saya pribadi, Bung Rizal. Saya kan seorang guru acting ya, dan saya juga sudah banyak berkecimpung di luar sana di entertain. Saya juga seorang penata laga, saya guru acting, dan saya juga pernah terlibat bagian casting. Karena memang barangkali saya diberi kepercayaan, di situ tidak lepas dari saya harus bisa membaca kepribadian seseorang yang punya peranan-peranan penting di dalam dunia perfilman misalnya. Kalau orang yang punya dasar baru melihat saja sudah kebaca, baru kita tes 2 menit durasinya. Misalnya temanya apa, bebas tentang apa, tergantung dianya si objeknya kan begitu. Nanti baru kita tentukan judulnya dari kita, durasi 2 menit sama. Di situ akan kebaca lagi. Jadi kita tidak melenceng jauh dari nilai-nilai yang kita dapatkan melalui seseorang yang dimaksud. Itu sekedar contoh saja ya untuk Saudara Rizal. Jadi mudah-mudahan Anda paham, Anda bertanya saya menjawab. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Harapan saya Saudara Bang Rizal, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya dalam menjalankan hal yang Anda inginkan, yaitu belajar ilmu katanya gitu ya. Ilmu itu tidak ada ukuran usia ya, sampai sepanjang zaman hingga sampai ke liang kubur. Insya Allah kalau kita akan menjalankan dengan baik, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Demikianlah Saudara Rizal yang ada di kota Bandung. Mudah-mudahan puas atas solusi dan pencerahan dari saya. Mudah-mudahan puas adanya. Harapan saya ada orang yang menjadi orang berhasil. Insya Allah ini video tanda untuk Ibu ini. Saya bantu doanya. Mudah-mudahan Anda menjadi orang sukses ya. Jangan lupa kalau memang ada kendala apapun jenisnya, tidak
tidak usah sungkan-sungkan siapapun dia yang kebetulan mendengarkan membuka channel Ayah Sadam, dipersilakan. Saya tidak menutup kemungkinan kepada siapapun, tidak memilah-milah. Saya anggap keluarga saya sendiri, apalagi siapapun yang terhubung ke channel Ayah Sadam. So aku selalu menyertai Anda, apapun hajat Anda insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala urusannya dipermudah ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.